lagi yang tadi ya. Jadi amalan tadi udah selesai, makanya nggak antum share. Karena sebagian ada ijazah. Ya. Ini penting ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, hati-hati ayat-ayat Israiliyat, tanya kepada ahlinya dalam pengamalan. Karena banyak sekali di Kiai Mbah Gogel ternyata banyak masuk ayat Israiliyat. Coba renungkan, antum kan ahli agama nih, pada sekolah di agama, kok enggak ngoreksi ya? Koreksi itu. Kalau amalan doa itu banyak terkait dengan Israel, termasuk di Ihya Ulumuddin loh. Hati-hati itu. Sifat yang menyatakan Allah tertawa tidaklah bertentangan dengan sikap syalaf ahli sunnah wal jamaah atau aswaja. Namun apakah riwayat tadi syahih bahwa Allah tertawa sebanyak 3 kali? Itu yang tidak boleh. Ya, karena perilaku seorang hamba jadi tertawa sampai 3 kali, berarti terbatas. Ada hitungan. Terlebih riwayat tadi dinukil dari kisah Israiliyat, maka perkara ini yang perlu ditelaah kembali validitasnya, ya. Tanyakan kepada ahlinya, karena Taurat Injil yang ada sekarang itu sudah terkontaminasi, maka turun manasaknya di Al-Quran, ya. Menyebabkan syariat ini melarang kita membaca secara penuh dari kemurnian tadi. Oleh sebab itu yang diperhatikan dalam kisah tadi ialah yang pertama, berita yang sesuai dengan syariat harus cocok. Yang kedua, diketahui kedustaannya pasti ada di sana kalau tidak ada di syariat Rasulullah. Yang ketiga, berita yang tidak ada penegasan tentang kebenaran atau kedustaan. Ini disabdakan tadi. Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Ucapkanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kalau menyampaikan, sampaikan satu ayat sudah bagus, ceritakan tentang Bani Israel dan tidak apa-apa. Siapa yang berdusta atas nama itu pada ayat Israiliyat, tapi di atas namakan Nabi, neraka tantangannya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi di sini perlu antum sampaikan. Karena itu yang nggak boleh perlu antum perhatikan nih. Seperti nama pemuda yang tertidur di dalam gua, nggak perlu antum cari. Ini sudah mulai ada, namanya siapa? Warna anjingnya gimana? Segede apa? Herder? Nggak perlu. Ya. Burung yang dihidupkan oleh Nabi Musa, burungnya apa? Burung beo. Itu khilafiyah, nggak perlu. Ya. Juga menentukan bagian tubuh sapi yang mana yang dikukuhkan kepada korban pembunuh di tengah-tengah Bani Israel dahulu, nggak perlu. Ya. Karena itu terhadap berita yang ketiga ini, yang terakhir ini, yang terkait dengan Israiliyat, kita tidak boleh mengakui kebenarannya. Nggak perlu dicari detailnya. Tidak pula boleh mendustakan sama sekali dari cerita tadi. Wallahu alam kalau sampai detailnya. Sebab bisa jadi kita mengakui kebenarannya, ternyata hal itu adalah sebuah kebatilan. Atau kita mendustakannya, ternyata itu kebenaran. Maka ada wallahu alam. Hati-hati para ulama. Kisah yang ditanyakan terkait dengan tertawanya Allah, maka benar. Allah mempunyai sifat tertawa berdasarkan istidlal dalil hadis tadi. Ya. Apakah benar Allah tertawa sebanyak 3 kali? Karena sebab orang tersebut, karena tidak ada riwayat yang sahih dan bahkan dia termasuk cerita Israiliyat, maka terdapat kelemahan di sini. Ya. Kelemahan dari cerita tadi dan tidak perlu dijadikan sebagai dasar pijakan dalam beramal sampai 3 kali. Paham? Itu maksudnya. Ya. Sebaiknya cukup menggunakan cerita yang diriwayatkan yang sahih untuk memberikan motivasi, menginspirasi dan ada hikmah, ajaran dan amalkan dibolehkan. Karenanya terkait dengan kitab yang disebutkan dari jumhur ulama, beberapa pendapat para ulama yang mengomentari isi yang disebut tadi, terutama hati-hati. Ini juga ada di kitab Ihya karangan Hujatul Islam Al-Ghazali yang sebagian ulama mengkritisi riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab Ihya tersebut dengan riwayat-riwayat yang lemah yang disebut semisal
Imam Abdul Rajab Ibnu Jauzi rahimahullah berkata begini, mengkritiknya dari Ihya tadi. Ketahui ya bahwa kitab Ihya Ulumuddin banyak ada penyimpangan yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Nah, ya. Penyimpangan yang paling ringan dibandingkan penyimpangan besar lainnya adalah adanya hadis yang sifatnya tidak sahih di dalamnya. Juga hadis mauquf, ucapan padahal sahabat tabi'in terputus yang dijadikan sebagai hadis marfu, ucapan Rasulullah SAW padahal itu terputus hanya ucapan tabi'in, ya itu namanya hadis marfu. Jadi kesimpulannya tetap kaji, harus bertanya kepada ahlinya, ulama, gurunya, karena tidak dibenarkan mengamalkan sesuatu, apalagi amalan itu mendekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadis yang palsu, serta tidak boleh tertipu dengan ucapan yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kaji ini. Insya Allah besok kita bahas amalannya. Nah, jadi yang bab keempat ini langsung ditutup, Karomatul Aulia. Pak Idul Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.